Banyak situs dengan nilai sejarah besar justru tersembunyi atau berada di lokasi yang tidak terduga jauh dari keramaian. Tempat-tempat ini membuktikan bahwa sejarah besar tidak selalu berada di museum megah ataupun gedung, melainkan seringkali terpatri di lokasi-lokasi yang tenang dan tak terduga. Candi Selogrio adalah sebuah situs purbakala yang terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Selogrio berada di ketinggian 740 meter di atas permukaan laut, dikelilingi perbukitan yang antara lain Bukit Gianti, Condong, dan Malang. Candi ini terkenal dengan pemandangan alam sawah terasering yang menakjubkan dan suasananya yang tenang alam pegunungan dan sering dianggap sebagai salah satu permata tersembunyi Magelang. Untuk menuju lokasi Candi Selogrio dari area parkir, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km. Jalur trekking ini merupakan salah satu daya tarik utama menuju Candi Selogrio, karena melewati pemandangan yang sangat indah. Jalur ini berupa jalan setapak yang berkelok-kelok melewati persawahan terasering, perbukitan, dan hutan pinus. Trekking ini tidak terlalu berat dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30-45 menit, tergantung pada kecepatan dan kondisi fisik. Sepanjang perjalanan pengunjung dapat menikmati udara segar pegunungan dan pemandangan lembah yang hijau serta panorama Gunung Sumbing di kejauhan. Setelah sampai di Gapura Bentar, maka perjalanan dilanjutkan dengan menapaki anak tangga menanjak sejauh 300 meter. Candi Selogrio pertama kali ditemukan kembali oleh orang kebangsaan Belanda bernama Hartman pada tahun 1835. Ketika itu Indonesia masih berada di tengah masa penjajahan Belanda. Ketika pertama kali ditemukan, kondisi candi tersebut tidak utuh seperti sekarang, melainkan masih berupa reruntuhan candi. Saat itu lokasi candi ini berada di wilayah Karesidenan Kedu, dan didokumentasikan dalam buku ROC, Rapporten van de Oudheidkundige Commissie in Nederlands India, tahun 1912. Namun, karena lokasinya yang terpencil, temuan ini kurang mendapat perhatian hingga tahun 1876 ketika R.H. Friedrich mengunjungi dan mendeskripsikan arca-arca yang ditemukan di puncak bukit ini. Dokumentasi yang lebih lengkap mengenai Candi Selogrio, termasuk arsitektur dan seni pengarcanya, dapat ditemukan dalam buku monumental N.J. Krom berjudul Inleiding tot de Indo-Javaanse Kunst yang ditulis pada tahun 1923. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Sukmono pada tahun 1955 untuk melengkapi data disertasinya mengenai peripih candi, di mana ia menemukan wadah-wadah peripih selama pemugaran. Pada saat ditemukan, kondisi Candi Selogrio sudah dalam keadaan runtuh dengan batu-batunya tidak lagi berada pada susunan aslinya dan banyak yang hilang. Pemugaran pertama kali dimulai pada tahun 1955 dan selesai pada tahun 1957. Karena banyak batu yang hilang, pemugaran hanya bisa merekonstruksi sebagian bangunan, yaitu batur atau sub-basement, tubuh candi dan sebagian atap tingkat pertama. Selama pemugaran ini ditemukan 5 wadah peripih yang masing-masing terletak di sudut-sudut fondasi dan 1 di tengah fondasi sisi selatan. Sayangnya, pada tanggal 1 Januari 1999, Candi Selogrio mengalami musibah akibat hujan besar berkepanjangan yang menyebabkan tanah penyangga bangunan candi longsor. Hampir 3/4 bagian candi runtuh ke dasar bukit bersama longsoran tanah, hanya menyisakan bagian dinding sisi barat. Ini menimbulkan mengenai cara terbaik untuk menyelamatkan dan memugar candi.
Ada pendapat yang mengusulkan untuk memindahkan candi ke lokasi lain mengingat tanah aslinya sudah tidak stabil. Namun pandangan lain menekankan pentingnya menjaga keaslian lokasi candi sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah. Perdebatan ini mencerminkan tantangan dalam konservasi benda cagar budaya yang harus memperhatikan berbagai aspek termasuk nilai sejarah, estetika, sosial, ilmiah, dan asosiatif simbolis. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dari Piagam Venesia dan Piagam Bura menjadi relevan, menawarkan panduan dalam konservasi dan pelestarian objek-objek bersejarah dengan memperhatikan makna budayanya. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pemerintah melakukan rekonstruksi total dengan mengumpulkan batu-batu asli yang berserakan, lalu menyusunnya kembali atau anastilosis, hingga berdiri kokoh. Pasca rusaknya candi sekitar 80% kerusakan. Rehabilitasi lanjutan dilaksanakan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 oleh BPCB Jawa Tengah atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Pemugaran ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tubuh candi dan penataan lingkungan agar lebih kokoh dan estetis. Dari segi arkeologisnya, candi ini unik, bentuknya tambun dan arsiteknya rapat atau penuh. Candi dibangun pada abad ke-9 di masa Mataram kuno. Dalam proses pemugaran ada beberapa batu yang harus diganti karena batu asli tidak ada dan secara konstruksi maupun estetis memang harus ada. Sebagai contoh, salah satu batu sudut tidak ada, padahal batu tersebut juga berfungsi sebagai penyangga batu di atasnya, maka harus ada batu penggantinya. Dengan adanya pemugaran ini, diharapkan bangunan candi Hindu ini bisa bertahan lebih lama lagi untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Jangan sampai pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut justru merusaknya. Candi Selogrio diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi selama periode Kerajaan Mataram kuno yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa pada masa itu. Periode ini dikenal sebagai masa kejayaan arsitektur candi di Jawa Tengah, di mana banyak candi-candi besar dan kecil didirikan, termasuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang lebih terkenal. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Ini terlihat dari ciri-ciri arsitektur dan relik yang ditemukan di sekitar candi yang menunjukkan pengaruh agama Hindu. Candi Selogrio tidak berdiri sendiri. Kemungkinan besar ia adalah bagian dari kompleks candi yang lebih besar atau berfungsi sebagai candi lokal yang melayani komunitas Hindu di daerah tersebut. Arsitektur Candi Selogrio memiliki arsitektur yang sederhana namun tetap mencerminkan gaya khas candi-candi Hindu Jawa Tengah pada masa itu. Meskipun candi ini berukuran relatif kecil, candi ini memiliki nilai historis dan arsitektural yang signifikan. Berikut beberapa elemen arsitektur yang menonjol. Candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan satu ruangan atau garbhagriha di tengahnya yang merupakan tempat pemujaan atau tempat menyimpan arca. Candi ini terdiri dari sebuah bangunan utama yang berdiri di atas batur atau alas candi, sehingga terlihat candi ini tidak memiliki kaki candi. Atap candi berbentuk limasan, yang merupakan ciri khas candi-candi Jawa Tengah. Atap ini tersusun dari beberapa tingkatan dan puncaknya biasanya dihiasi dengan kemuncak atau ratna. Kemuncak tersebut juga disebut amalaka. Meskipun tidak sekompleks candi-candi besar lainnya, Candi Selogrio memiliki beberapa ukiran di bagian tubuh dan kaki candi. Ukiran ini umumnya berupa motif-motif geometris dan flora, yang mencerminkan simbol-simbol kesuburan dan kepercayaan Hindu. Candi Selogrio berukuran denah 5,2 meter kali 5,2 meter, sedangkan tinggi bangunan 4,96 meter. Candi ini menghadap ke arah timur. Di empat sisi dinding bangunan candi terdapat 5 relung tempat arca-arca perwujudan dewa. Arca-arca tersebut adalah Durga Mahisa Suramardini berada relung dinding utara, arca Ganesha berada di relung dinding barat,
Arca Agastya berada di relung dinding selatan, serta Nandiswara dan Mahakala berada di relung dinding timur. Seperti halnya candi Hindu lainnya, Candi Selogrio kemungkinan besar memiliki arca Lingga Yoni di dalam ruang utama candi. Lingga Yoni adalah simbol Dewa Siwa dan Dewi Parwati, yang melambangkan kekuatan penciptaan dalam ajaran Hindu. Candi ini dibangun dari batu andesit yang umum digunakan untuk konstruksi candi pada masa Mataram kuno. Batu ini dipotong dan disusun dengan presisi tinggi tanpa menggunakan perekat, menunjukkan keahlian para arsitek dan tukang batu pada masa itu. Selain bangunan candi, di dekat Candi Selogrio juga terdapat sumber mata air atau petirtaan. Dinding petirtaan ini tersusun dengan bahan batu andesit dan dilengkapi dengan jaladwara atau pancuran. Sumber mata air ini tak pernah kering di saat musim kemarau. Konon ada mitos tertentu mengenai sumber mata air ini. Air yang keluar dari jaladwara sangat bersih dan bening karena terletak di perbukitan sehingga airnya dingin dan menyejukkan. Mata air ini juga mengairi Tegal yang dekat dengan letak candi tersebut. Masyarakat setempat mempercayai bahwa orang yang membasuh dengan air ini dapat menjadi awet muda. Air paling manjur atau mustajab yang memberikan awet muda keluar antara tanggal 1 sampai 10 Muharram. Jika dilihat dari letaknya yang berdekatan dengan Candi Selogrio, sumber air ini masih ada keterkaitan dengan Candi Selogrio, yaitu difungsikan sebagai tempat bersuci sebelum beribadah ke candi. Mitos kedua yang banyak dipercaya masyarakat tentang Candi Selogrio di Magelang ini adalah bunyi gamelan yang didengarkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat setempat pada zaman dahulu sering mendengar tabuhan gamelan pada batu-batu yang mengelilingi candi pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Ini bukan sesuatu tanpa alasan karena candi ini dulunya juga dipergunakan untuk pertunjukan gamelan. Candi ini juga sering dijadikan sebagai tempat bersemedi orang-orang tertentu. Mitos yang ketiga yaitu tentang larangan ketika berada di Candi Selogrio, Magelang. Layaknya di candi-candi lain, ketika di Candi Selogrio kita tidak boleh tertawa keras. Jika tertawa terlalu keras, masyarakat mempercayai akan ada balasan, yaitu berupa sakit perut. Hal ini juga dipercayai oleh masyarakat setempat. Larangannya tidak hanya itu, dipercayai dan menjadi tradisi pembicaraan dari mulut ke mulut bahwa jika ada yang melakukan pencurian di candi ini, maka akan mengalami kesurupan. Candi Selogrio bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga saksi bisu dari sejarah dan kebudayaan masa lalu yang perlu dijaga dan dilestarikan. Keberadaan candi ini di tengah perbukitan tidak hanya memberikan suasana keharmonisan bagi kehidupan manusia, tetapi juga menyimpan risiko dan tantangan tersendiri dalam upaya pelestariannya. Perjalanan panjang dan upaya untuk menjaga Candi Selogrio tetap menjadi bagian dari warisan budaya kita adalah cerminan dari dedikasi dan komitmen untuk menghargai dan merawat peninggalan sejarah. Kesimpulannya, Candi Selogrio merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Mereka niku kan pager niku kan rencana pager niku lah pun ajen beres. Pager kalih pos jaga.